Ketika aura penghakiman yang mengerikan memadat dan kekuatan reinkarnasi ke-10 Qin Chen memadat, seluruh tanah terlarang gelap mulai bergetar. Kekosongan itu seperti air mendidih yang terus-menerus mendidih. Pada saat ini, seluruh tanah terlarang kegelapan dipenuhi dengan aura yang mengerikan, yang menyatu menjadi kekuatan kesengsaraan guntur yang menakjubkan antara langit dan bumi. Sebelum aura menakjubkan itu turun, tekanan yang menyesakkan telah menindas semua orang kuat yang hadir dan menjadi sulit bernapas. Semua orang menatap ke langit dengan ngeri, dan rambut mereka berdiri tegak sejenak. Raungan yang menakjubkan bergema di seluruh dunia, dan seiring dengan guntur yang mengerikan, nafas yang menyesakkan turun dalam sekejap. Su Ling dan orang kuat lainnya yang belum pernah menerobos transenden tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di bawah aura ini. Mereka membuka mulut dan memuntahkan darah, dan menatap ke langit dengan ekspresi ngeri. Bukan hanya mereka, bahkan Tian Gu dan 10 orang lainnya yang telah menerobos alam transenden tampak ketakutan saat ini, mata mereka ngeri, dan jantung mereka berdebar kencang. Bagaimana mungkin? Bencana guntur macam apa ini? Gumam Tian Gu berteriak ngeri, dengan rasa tidak percaya yang tak ada habisnya di matanya. Di sisi lain, Fang Muling juga tampak serius, memandang Qin Chen dengan cemas, dan mengepalkan tangannya. Sebagai seorang super jenius yang telah selamat dari 7 reinkarnasi, dia dapat merasakan secara mendalam teror dari kesengsaraan guntur. Setelah kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan terjadi dengan kekuatan penuh, dia khawatir bahkan Anyu Mansion miliknya, yang telah diwarisi selama ratusan tahun, tidak akan mampu menahannya dan akan langsung runtuh dan berubah menjadi bubuk. Bagaimana Qin Shaoxia bisa menarik kekuatan guntur yang begitu mengerikan? Langit dan bumi berguncang, dan energi gelap yang tak terhitung jumlahnya mendidih di seluruh tanah terlarang gelap, membentuk badai tornado yang menakjubkan. Guntur bergemuruh, dan aura penghakiman yang mengerikan datang lagi. Bahkan wajah Fang Muling pucat dan tubuhnya terhuyung. Adapun detasemen lainnya, mulut mereka berdarah, dan para pejuang yang belum pernah menembus detasemen tergeletak di tanah. Di tanah, bahkan tidak bisa bergerak. Kalian keluar dulu, ucap Qin Chen menatap aura mengerikan yang tak ada habisnya di langit, dan berteriak tajam ke arah Fang Muling dan orang lain di bawah. Tidak, Qin Chen, biarkan aku memblokirnya untukmu. Ucap Fang Muling mengertakkan gigi dan naik ke langit, berniat menahan badai guntur terakhir untuk Qin Chen. Bencana guntur ini terlalu mengerikan. Jika Qin Chen tidak bisa menahannya, maka kamu cepat pergi, kalau tidak, kamu pasti akan mati. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Ucap Qin Chen memandang ke arah Fang Muling, saat ini Fang Muling masih belum mau menyerah pada dirinya sendiri, bahkan berinisiatif untuk menahan badai guntur yang mengerikan tersebut. Hal ini membuat Qin Chen merasa sedikit terharu. Meskipun Fang Muling berhasil menembus transenden dan kekuatannya meningkat pesat, dia tidak pernah bisa menghentikan serangan bencana gunturnya yang ke-10. Jika tidak hati-hati pasti akan berakhir menjadi abu. Mata Fang Muling tegas dan pakaiannya terlihat seperti berburu. Qin Chen, aku tidak akan pernah menyerah. Jangan pernah berpikir untuk mengusirku. Keluar, cepat pergi. Ucap Qin Chen matanya bertekad, dia melihat ke bawah, mengangkat tangannya, dan meledak, aura menakutkan menyapu dirinya, membungkus Fang Muling dan yang lainnya dalam sekejap, dan kemudian melemparkannya dengan keras ke arah pintu keluar tanah terlarang gelap. Fang Muling tidak dapat menahan pukulan Qin Chen. Meskipun dia sudah menjadi orang kuat yang transenden, dia tidak dapat menahan kekuatan ini sama sekali. Bersama dengan Tian Gu dan yang lainnya, Qin Chen menyapunya ke dalam kurungan gelap dalam sekejap. Seluruh tubuh Fang Muling berubah menjadi titik cahaya, dan dia, Tian Gu dan yang lainnya menghilang ke dalam tanah terlarang yang gelap. Setelah mengirim Fang Muling dan yang lainnya pergi, Qin Chen menatap ke langit. Apakah ini kesengsaraan guntur reinkarnasiku yang ke-10? Gumam Qin Chen, keinginannya sekuat besi. Kesengsaraan guntur ke-10 ini sangat mengerikan, jelas tidak sebanding dengan kesengsaraan guntur ke-9 sebelumnya. Bahkan dia merasa ketakutan. Tapi entah kenapa, saat dia menatap kesengsaraan guntur yang ke-10, dia merasakan perasaan yang sangat dekat dan familiar. Chen, biarkan kami membantumu. Di dunia kekacauan, Chen Sisi dan yang lainnya berteriak dengan tergesa-gesa. Meski berada di dunia kekacauan, mereka jelas merasakan teror kesengsaraan guntur ini, yaitu aura kekuatan yang dapat dengan mudah melenyapkan siapapun. Sisi,
Ruyu, Qiansu, dan Waner, kalian semua tetaplah di dunia kekacauan. Saya sendiri yang harus menanggung bencana guntur ini. Jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Ucap Qin Chen menatap ke langit dengan kemauan yang kuat. Qin Chen, kamu bisa selamat dari bencana dengan baik. Kami pasti akan bersembunyi dengan baik dan tidak menimbulkan masalah bagimu. Pada saat ini, di dunia kekacauan, suara keras Hong Huang Zulong terdengar, dan dengan suara mendesing, dia langsung berubah menjadi aliran cahaya dan bersembunyi langsung di kedalaman dunia kekacauan. Orang ini, sudut mulut Suehe Sengzu bergerak-gerak dan kelopak matanya bergerak-gerak liar. Tetapi pada saat ini, guntur tak berujung di atas kepalanya telah turun dengan deras. Cahaya guntur melonjak, dan begitu jatuh, itu langsung menghancurkan kehampaan tak berujung di tanah terlarang gelap, dan langsung jatuh ke kepala Qin Chen seperti naga yang marah, menutupi dirinya sepenuhnya. Di luar area terlarang yang gelap. Sekarang, penguasa istana Anyu dan yang lainnya menatap dengan gugup ke tanah terlarang kegelapan. Aura mengerikan yang tiba-tiba keluar darinya membuat bahkan Master Transcendent puncak tingkat kedua seperti penguasa istana Anyu pun merasa ketakutan. Apa yang terjadi di sini? Gumam penguasa istana kegelapan ketakutan. Sementara semua orang panik dan berspekulasi. Dengan suara mendengung, cahaya menyilaukan tiba-tiba menyala di pintu masuk tanah terlarang gelap, dan formasi tak terlihat muncul. Di dalam formasi, banyak sosok bercahaya perlahan muncul. Seseorang keluar. Apakah warisannya sudah berakhir? Ucap semua orang buru-buru melihat ke arah pintu masuk area terlarang. Sambil memperhatikan dengan gugup, mereka tidak bisa tidak menebak. Di bawah tatapan semua orang, lebih dari 20 sosok muncul dengan cepat dan terhuyung-huyung. Dalam sekejap, aura transenden yang menakjubkan menyapu dari pintu keluar tanah terlarang gelap seperti lautan luas, langsung menutupi dunia. Dalam sekejap, 10 aura transenden yang mengerikan naik ke langit, membentuk badai aura yang mengerikan di luar tanah terlarang yang gelap. Dengan gemuruh, aura badai yang menakjubkan langsung terbentuk di luar seluruh tanah terlarang gelap, menyapu dengan ganas dan mengubah seluruh dunia menjadi lautan transenden. Dewa Sifang dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Setidaknya ada hampir 10 orang kuat yang transenden di depan aura mengerikan ini. Kapan mereka memiliki begitu banyak orang yang transenden di Anyu Mansion? Di bawah tatapan semua orang, aura transenden yang tak ada habisnya menghilang, dan kemudian sekelompok orang dengan hormat memberi hormat di tempat penguasa istana Anyu berada, dan ada cahaya hormat di mata mereka. Nona Fang Muling, ada juga wakil komandan Tian Gu, Tuan Muda Zeta, Tuan Muda Zuofeng dan lainnya. Bagaimana mereka melihat sekelompok orang kuat yang memancarkan aura transenden, orang-orang kuat di Anyu Mansion, termasuk Dewa Sifang, Lord Sukong, Lord Dangmo, dan Dewa Perang Kuno, semuanya membeku. Karena kelompok orang kuat transenden di depan mereka sebenarnya adalah Fang Muling dan lainnya yang pernah memasuki tanah terlarang yang gelap sebelumnya. Begitu mereka merasakan auranya, semua orang yang hadir langsung melihat dengan jelas bahwa 10 orang dalam kelompok di depan mereka telah menerobos ke alam transenden. 10 orang. Perlu dicatat bahwa sangat sulit untuk menerobos ke alam transenden dalam hampir 100 juta tahun sejarah Anyu Mansion, hanya sedikit orang yang berhasil menembus alam transenden. Sekarang, 10 orang menerobos sekaligus hanyalah sebuah fantasi. Kamu, apakah kalian semua telah menembus alam transenden? Linger, ada apa denganmu? Bahkan Tuan Istana Anyu, yang merupakan orang yang berpengetahuan luas, sedikit bingung saat ini dan memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Linger, apa yang terjadi di dalam? Kenapa begitu banyak dari kalian yang berhasil menembus alam transenden? Ucap penguasa Istana Anyu berkata dengan sedikit terkejut. Ayah, ceritanya panjang. Ucap Fang Muling memandang ke area terlarang dengan cemas dan berkata dengan sedikit cemas. Tuan Istana, berkat Tuan Muda Qin, wanita tertua dan saya dapat membuat begitu banyak orang menerobos dan tetap aman dan sehat. Lalu seseorang berbicara, Zhou, diamlah. Ketika wakil komandan Tian Gu mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia buru-buru berteriak kepadanya. Dan ekspresi Fang Muling tiba-tiba berubah. Tapi sudah terlambat untuk menghentikan pihak lain. Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang di sekitar mereka memiliki keraguan di wajah mereka. Tuan Muda Qin,
Apa hubungan terobosan Tiangu dengan Qin Chen? Tidak, di mana anakku si Fang? Pada saat ini, teriakan tajam terdengar, dan dengan keras, aura transenden yang mengerikan tiba-tiba memenuhi dunia, dan langsung menekan Tiangu dan yang lainnya. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Tiangu dan yang lainnya, dan energi transenden tingkat kedua yang mengerikan seperti gunung raksasa yang menekannya. Si Fang, apa yang kamu lakukan? Ada ledakan, dan aura mengerikan datang dari samping, meledakkan kekuatan Dewa Si Fang dalam sekejap. Kemudian, sesosok muncul di depan Tiangu dan yang lainnya. Itu adalah Tuan Istana Anyu yang mengambil tindakan dan menghentikan Dewa Si Fang. Saudaraku, Tiangu dan yang lainnya keluar dengan selamat. Mengapa tidak ada jejak anakku si Fang? Dan apa maksud mereka ketika mereka mengatakan Qin Chen membantu mereka menerobos? Ucap dewa-dewa si Fang ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata dengan tegas. Baru kemudian ia menyadari bahwa di antara lebih dari 20 orang yang keluar, putranya, Tuan Muda Si Fang, tidak ada di sana. Selain putranya Si Fang, tidak ada satupun wakil komandan pengawal Si Fang, Luan Feng dan yang lainnya bahkan tidak ada di sana. Ini jelas tidak normal. Samar-samar, perasaan tidak enak muncul di hatinya saat ini. Tiangu dan yang lainnya memandang Dewa Si Fang yang marah, wajah mereka berkedip, tetapi tidak ada yang berbicara. Hal ini semakin membuktikan spekulasi di benak Dewa Si Fang. Katakan padaku, apa yang terjadi dengan Si Fang? Juga, mengapa hanya lebih dari 20 orang yang keluar, dan mengapa Luan Feng dan yang lainnya tidak melihat satu pun dari mereka? Ucap Dewa Si Fang berteriak dengan keras, dan dengan keras, tubuhnya bergerak, dan kekuatan mengerikan dari transenden tingkat kedua ditekan seperti lautan luas, langsung menekan Tiangu dan yang lainnya. Hei, benarkah Tuan Muda Si Fang tidak ada di sini? Ada juga beberapa orang di bawah komando Wakil Komandan Luan Feng dari pengawal Si Fang. Orang-orang ini semuanya berasal dari pihak Dewa Si Fang. Tidak ada yang muncul, apa yang terjadi di dalam? Mungkinkah Tuan Muda Si Fang itu? Ucap orang lain di sekitarnya juga menyadari ada yang tidak beres saat ini, dan mereka semua mengerutkan kening dan berseru. Ekspresi Tiangu dan yang lainnya berubah, tetapi mereka tetap diam. Kamu tidak bisa mengatakannya kan? Ucap Dewa Si Fang berteriak dengan marah, dan tanpa mempedulikan hal lain, dia dengan keras meraih Tiangu dan yang lainnya dengan telapak tangannya. Ekspresi Wakil Komandan Tiangu dan yang lainnya berubah drastis, dan tubuh mereka dengan tergesa-gesa melepaskan aura transenden, berubah menjadi penghalang transenden yang tak terlihat. Kamu masih berani melawan? Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan setelah kamu menerobos transenden? Ucap Dewa Si Fang dengan dingin. Sosoknya menjulang tinggi, dan aura seperti langit muncul dalam sekejap. Dia mengulurkan tangan besarnya. Di telapak tangan, aura rune transenden tingkat kedua berkedip-kedip, dan membombardir penghalang transenden Tiangu dan yang lainnya dengan berani. Ada ledakan keras, dan penghalang transenden Tiangu dan lainnya meledak dalam sekejap, dan kekuatan mengerikan datang, Tiangu dan yang lainnya menjadi pucat dan mundur dengan erangan teredam. Telapak tangan Dewa Si Fang yang besar itu seperti duduk di atas gunung, langsung menekan ke bawah. Si Fang, hentikan. Pada saat kritis, penguasa Istana Anyu berteriak dengan dingin. Dia mengambil langkah ke depan, matanya redup, dan kekuatan gelap muncul di tubuhnya, bersinar seperti cahaya ilahi, menerangi ratusan juta gunung dan sungai, berubah menjadi langit tertinggi dan menutupi tangan besar Dewa Si Fang. Kedua kekuatan itu bertabrakan, membentuk badai penghancur dunia antara langit dan bumi, mengguncang semua orang di sekitar mereka untuk mundur. Saudaraku, keberadaan anakku Si Fang tidak diketahui sekarang, apakah kamu ingin menghentikanku? Ucap Dewa Si Fang berkata dengan tegas. Penguasa Istana Anyu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, Si Fang, mohon bersabar dan jangan menjadi tidak sabar. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Tiangu dan yang lainnya, mengerutkan kening dan berkata, apa yang terjadi di dalam, di mana Si Fang, Qin Chen dan yang lainnya. Saat ini, dari kedalaman tanah terlarang kegelapan, masih ada aura mengerikan yang menyapu, mengejutkan hati dan pikiran semua orang. Tuan Istana, Tuan Muda Si Fang. Ucap Tiangu tampak ragu. Si Fang sudah mati. Pada saat ini, Fang Muling tiba-tiba berseru, Si Fang merajalela di area terlarang yang gelap, memimpin Wakil Komandan Luan Feng dan yang lainnya untuk menyerang yang lain, dan bahkan melancarkan pengepungan terhadap Qin Chen.
Dalam keputusasaan, Chen hanya bisa melawan serangan tersebut, dan secara tak terduga menewaskan Tuan Muda Si Fang di area terlarang. Adapun Luan Feng dan yang lainnya, mereka juga jatuh ke dalam karena mereka tidak dapat menahan kesengsaraan guntur ketika mereka menerobos Transcendent. Ucap Fang Muling berkata dengan tenang. Tidak mungkin. Ucap Dewa Si Fang menunjukkan tatapan tajam di matanya dan berteriak dengan tegas, putraku Si Fang hanya selangkah lagi dari Transcendent. Hal pertama yang dia lakukan ketika memasuki area terlarang adalah menerobos alam Transcendent, dan saya juga merasakan terobosannya. Bagaimana bisa mengepung dan membunuh Qin Chen? Kata Dewa Si Fang penuh dengan niat membunuh dan terlihat garang. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu seperti lautan luas dan berdampak pada Fang Muling. Namun, Fang Muling tampak bertekad dan tidak pernah mundur selangkah pun. Dia berkata dengan suara yang dalam, saya tidak berbohong kepada Anda. Hal pertama yang dilakukan Tuan Muda Si Fang setelah memasuki tanah terlarang gelap adalah menerobos Transcendent terlebih dahulu. Dan dia berhasil menjadi yang pertama menerobos di antara kerumunan, tetapi hal pertama yang dia lakukan setelah menerobos adalah memimpin anak buahnya untuk mengepung dan membunuh Qin Chen. Kita semua berasal dari Anyu Mansion dan bisa disebut mitra. Untuk mengepung dan membunuh Qin Chen, dia sombong dan mendominasi dan tidak mempertimbangkan orang lain sama sekali. Tanpa diduga, dia mati di tangan Qin Chen pada akhirnya. Ngomong-ngomong, dia pantas mendapatkannya. Satu batu menimbulkan ribuan gelombang. Begitu Fang Muling mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tercengang. Apakah Tuan Muda Si Fang benar-benar mati? Di samping, Tian Gu dan yang lainnya melangkah maju satu demi satu dan berdiri di belakang Fang Muling, menatap Dewa Si Fang seperti bintang yang memegang bulan. Tuan Si Fang, kami mengucapkan belasungkawa dan bersabarlah. Dia berbicara. Mendengar ini, hati semua orang tenggelam. Tampaknya apa yang dikatakan Fang Muling benar, jika tidak, Tian Gu dan yang lainnya tidak akan pernah berperilaku dan berpenampilan seperti ini. Tidak, itu tidak mungkin. Putraku memiliki penampilan tertinggi ke segala arah. Dia memiliki kekuatan magis yang tak tertandingi dan bakat luar biasa. Dia adalah super jenius kelas 1 di alam semesta. Bagaimana dia bisa mati di tangan Qin Chen? Terlebih lagi, dia tetap melakukan terobosan. Dalam kondisi Transcendent, pasti kalian yang melakukan sesuatu padanya. Dengan keras, aura yang mencapai langit tiba-tiba meletus dari tubuh Dewa Si Fang, dan kekuatan mengerikan dari Transcendent tingkat 2 meletus seperti gunung berapi, seketika mengaktifkan kekuatan langit dan bumi, seolah-olah akhir telah tiba. Aura Transcendent yang berat melesat langsung ke langit, menyebabkan seluruh Anyu Mansion bergetar hebat. Dia memiliki wajah yang galak dan ekspresi gila, dan tangannya yang besar menekan orang-orang di depannya dengan kuat. Katakan padaku, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada anakku? Melihat serangan Dewa Si Fang akan jatuh, dan penguasa istana Anyu tiba-tiba mengambil tindakan dan menghentikan Dewa Si Fang. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Si Fang, apa yang kamu lakukan? Saudaraku, anakku Si Fang meninggal di tempat terlarang yang gelap. Aku ingin mencari tahu dengan jelas. Aku tidak bisa membiarkan kematiannya tidak diketahui. Ucap Dewa Si Fang bergerak maju selangkah demi selangkah, aura pembunuh muncul di sekujur tubuhnya. Dewa Si Fang, apakah kamu ingin memberontak? Saat ini, Lord Sukong berteriak dengan marah, ini istana Anyu. Tuan istana belum berbicara, jadi bukan giliranmu untuk bertindak liar. Sukong, kamu benar-benar pecundang, beraninya kamu berteriak di depanku. Kata Dewa Si Fang memandang Lord Sukong, dan tiba-tiba aliran cahaya yang mengerikan meledak, seperti pisau tajam, dan datang ke hadapan Lord Sukong dalam sekejap. Dengan keras, pada saat kritis, kekuatan gelap yang tak terlihat melonjak, langsung memblokir serangan tajam itu. Itu adalah penguasa istana Anyu. Saudara laki-laki. Ucap Dewa Si Fang memandang penguasa istana Anyu dan berkata dengan sengit, sekarang putraku telah meninggal, apakah kamu ingin melindungi para pembunuh ini? Penguasa istana Anyu berkata dengan sungguh-sungguh, Si Fang, jangan khawatir, masalah ini milik istana ini. Kami pasti akan menemukan kebenarannya. Jika seseorang diam-diam menyakiti keponakan bijak Si Fang, saya tidak akan pernah mentolerirnya. Tetapi jika apa yang dikatakan Tian Gu dan yang lainnya benar, kami hanya bisa menyampaikan belasungkawa. Semua orang dengan jelas mendengar maksud dari perkataan Tuan Istana Anyu.
Tentunya jika benar seperti yang dikatakan Fang Muling, maka kematian Tuan Muda Si Fang hanya bisa seperti ini. Mata Dewa Si Fang berkedip-kedip. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke pintu masuk ke tanah terlarang yang gelap di mana aura mengerikan melonjak. Karena kakak laki-laki tertua mengatakan demikian, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tetapi tidak peduli apa yang terjadi pada putra saya, setidaknya salah satu dari dia dan Qin Chen masih berada di area terlarang, dan saya harus segera masuk untuk memeriksanya. Begitu dia selesai berbicara, sosok Dewa Si Fang bergoyang dan terbang menuju area terlarang dalam sekejap. Tidak baik. Ketika Fang Muling melihat ini, dia bergidik dan buru-buru menghentikan Dewa Si Fang. Bukan hanya dia, Wakil Komandan Tian Gu dan yang lainnya juga menggerakkan tubuh mereka untuk menghentikan Dewa Si Fang. Sekarang Qin Chen masih membuat terobosan di dalam, sekali diganggu, akibatnya akan menjadi bencana. Menyingkir dari sini, ucap Dewa Si Fang dengan cahaya dingin melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya yang besar, dan niat membunuh yang tak ada habisnya tercurah. Dengan keras, semua orang langsung terhuyung dan dikirim terbang. Ayah, Qin Chen masih menerobos area terlarang, dan kita tidak boleh membiarkan Dewa Si Fang mengganggunya. Pada saat ini, suara cemas Fang Muling tiba-tiba terdengar di benak Tuan Istana Anyu. Apa, aura di area terlarang ini diciptakan oleh terobosan Qin Chen? Gumam penguasa Istana Anyu terkejut, saat berikutnya, dia tiba-tiba muncul di hadapan Dewa Si Fang. Dengan keras, penguasa Istana Anyu mengulurkan tangannya yang besar dan menghalangi Dewa Si Fang. Si Fang, kawasan terlarang itu belum ditutup. Sesuai aturan, harap sabar menunggu sebentar. Setelah pergerakan di dalam mereda, belum terlambat untuk masuk dan memeriksa kembali. Ucap penguasa Istana Anyu berkata dengan suara yang dalam. Saudaraku, tunggu apa lagi? Sekarang anakku tidak diketahui keberadaannya. Silakan minggir dan buka area terlarang. Aku akan masuk dan segera memeriksanya, kata Dewa Si Fang dengan marah. Si Fang, peraturan Istana Anyu kita tidak dapat diubah. Kata penguasa Istana Anyu menatap Dewa Si Fang dengan nada berat. Dewa Si Fang terkejut sesaat, dan kemudian matanya perlahan menjadi gelap, dan jejak keganasan muncul di kedalaman matanya. Apa maksudmu saudaraku? Kematian anakku Si Fang sia-sia. Ucap Dewa Si Fang mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Si Fang, istana ini sama sekali tidak ada niat untuk melakukan hal itu. Hanya saja peraturannya tidak bisa diubah, kata penguasa Istana Anyu. Hahaha, aturan apa? Aturan omong kosong apa? Aku mengerti, kakak, kamu sengaja membiarkan anakku mati di daerah terlarang itu kan? Bocah asing macam apa? Bagaimana mungkin orang yang belum pernah kudengar tiba-tiba muncul di laut kosmik ini? Jeniusmu yang tak tertandingi, Qin Chen, pada dasarnya adalah orang yang kamu atur. Kamu takut padaku, jadi kamu ingin membunuh semua orangku bukan? Aura yang menghancurkan langit langsung meletus dari tubuh Dewa Si Fang. Dalam sekejap, seluruh kehampaan di Istana Anyu bergetar hebat. Kekuatan yang cukup untuk menghancurkan ratusan juta bintang melonjak, mengejutkan banyak orang di sekitar mereka hingga mundur. Si Fang, apa kamu gila? Di sampingnya, yang lain tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Si Fang, jangan lupa dengan siapa kamu berbicara. Ucap Lord Sukong juga berkata dengan marah. Apa aku gila? Hah? Benarkah? Ucap Dewa Si Fang menatap penguasa Istana Anyu dan meraung. Tuan Istana Anyu memandang Dewa Si Fang, sedikit kekecewaan muncul di matanya, dan berkata dengan dingin, Si Fang, aku tidak menyangka bahwa aku menjadi orang seperti itu di hatimu. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa aku tidak mengenal Qin Chen, hanya karena dia menyelamatkan Muling, aku membiarkan dia memasuki area terlarang untuk berlatih. Adapun keponakan bijak Si Fang, ucap penguasa Istana Anyu berhenti sejenak dan berkata lagi dengan suara dingin, jika dia benar-benar mati, maka kamulah yang paling tahu mengapa dia meninggal di daerah terlarang. Hahaha, Dewa Si Fang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saudaraku yang baik, saat ini, apapun yang kamu katakan itu benar. Ucap Dewa Si Fang tiba-tiba mengangkat kepalanya, memandang ke arah langit yang tak berujung, matanya merah darah, dan berteriak dengan tajam, pengawal Si Fang. Kami siap menunggu perintah. Di luar Anyu Mansion, dalam kegelapan dan kehampaan yang tak berujung, jeritan tiba-tiba terdengar. Saat berikutnya,
Di langit berbintang yang luas, orang-orang kuat yang memancarkan aura mengerikan muncul satu demi satu. Mereka mengenakan baju besi dan memegang pisau tajam. Dalam sekejap, mereka menyelimuti seluruh Anyu Mansion. Itu sangat ramai. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam sekejap di langit yang luas. Orang-orang kuat ini mengenakan baju perang dan menjulang tinggi di antara langit dan bumi. Begitu mereka muncul, aura mengerikan melonjak dari mereka masing-masing, menekan mereka. Orang-orang ini muncul diam-diam, seperti hantu, tidak ada yang tahu kapan mereka bersembunyi di sini, dan tidak ada yang tahu bagaimana mereka muncul. Di wajah mereka masing-masing memakai topeng Shuro yang ganas, topeng itu menutupi wajah mereka, hanya menyisakan sepasang pupil, seperti hantu ganas yang keluar dari api penyucian, dengan aura jahat yang membubung ke langit.